subscribe ya teman-teman. Cerita diawali dengan memperlihatkan bumi yang hancur setelah badai matahari menghantam atmosfer. Dunia kini berubah menjadi gurun berdebu, sementara panas matahari bisa membakar siapa saja yang berada di luar tanpa pelindung. UV radiation high. Temperature. Body temperature high. 101. Di tengah reruntuhan kota, seorang pria bernama Vince terlihat menyusuri bangunan kosong penuh mayat manusia bersama robot keranjangnya yang bernama Rogue. Dengan pakaian pelindung ultraviolet, Vince mengumpulkan barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ia sangat gembira ketika menemukan satu kaleng makanan anjing, lalu menandai gedung itu dengan pilok sebelum kembali ke truk mereka. Someone's gonna be happy tonight. Sesampainya di truk, Vince kembali melihat peta untuk memilih bangunan yang belum ia jelajahi. Namun, tak lama kemudian, alarm peringatannya berbunyi. Sebuah badai pasir raksasa bergerak cepat ke arahnya. Tanpa pikir panjang, Vince langsung memutar balik dan tancap gas dan melarikan diri. Mereka berhasil pulang ke tempat perlindungan di sebuah bekas pabrik robot. Setelah membersihkan Rogue, Vince yang mulai sakit-sakitan akibat paparan radiasi berjalan masuk ke area terdalam pabrik tempat ia tinggal selama ini. Di sana, anjing kesayangannya yang bernama Guguk langsung menyambutnya. Vince memberikan makanan Guguk yang baru saja ia temukan. Tetapi, Guguk yang pintar itu pun menolak makanannya. Karena melihat Vince yang belum makan apapun, ia hanya meneguk air putih. Sementara sisa makanan di kulkas hanyalah buah kaleng yang tak pernah ia sentuh. Okay. Don't worry about me. Carry on. Setelah itu, Vince melanjutkan pekerjaannya. Ia men-scan berbagai buku menggunakan lengan robot lalu mengunggah isi buku-buku itu ke sistem robot baru yang sudah ia kembangkan selama beberapa tahun terakhir. Vince sadar tubuhnya semakin rapuh dan penyakitnya tak mungkin disembuhkan. Ia pun mulai takut membayangkan masa depan jika ia sudah tiada. Karena ia tidak bisa tidur, Vince kembali ke bengkel dan memutuskan menghidupkan robot barunya saat itu juga. Ia bahkan mencabut sensor penglihatan milik Rogue agar bisa dipasang ke tubuh robot tersebut. Setelah sumber tenaga terpasang dan program dijalankan, robot itu akhirnya merespons. Vince langsung memasang modul bahasa hingga robot tersebut bisa berkomunikasi. Ia memberi dua tugas utama yang harus dipatuhi robot itu. Yang pertama, membantu dirinya dalam segala hal dan merawat Guguk setelah ia pergi. Namun, di tengah pemrogramannya, listrik ujuk-ujuk padam. Vince pun langsung naik ke turbin untuk memperbaikinya. Ketika listrik menyala kembali, ia melihat awan raksasa yang tampak mencurigakan. Melalui komputer, Vince mengetahui bahwa badai super yang berlangsung selama 40 hari sedang menuju ke lokasi mereka dan akan tiba dalam 24 jam. Vince sadar ia tidak akan selamat jika tetap tinggal. Dengan sisa tenaga yang ia punya, ia memasang semua bagian penting ke tubuh robot baru itu sambil menahan darah yang menetes dari hidung. Vince melihat robot itu berjalan mengikuti gerakannya. Robot tersebut akhirnya berhasil berdiri tegak dan melangkah. Setelah itu, Vince mulai mempersiapkan bekal untuk perjalanan mereka. Ia juga mengambil beberapa kartu pos bergambar jembatan Golden Gate di San Francisco yang menjadi tujuan mereka kali ini. Dewey? Sementara itu, di ruangan lain, robot barunya masih belajar berjalan.
Karena kasihan pada Roguk yang tidak bisa melihat, Vince melepas kamera CCTV dan memasang pada robot kecil itu. Setelah semuanya selesai, Vince bersama robot-robot itu masuk ke dalam truk. Vince lalu memulai perjalanan menuju San Francisco. Di tengah perjalanan, robot pintar barunya mengeluk kepalanya yang terasa kendur. Begitu tiba di sebuah kota, Vince menghentikan mobil dan membetulkan baut yang longgar di kepala robot tersebut. Saat itulah robot itu mulai penasaran dengan kartu pos yang dibawa oleh Vince. Ia bertanya siapa pengirimnya, dan seperti biasa Vince menjawab bahwa kartu-kartu itu berasal dari pamannya. Not something a little closer, like San Francisco. Maybe we'll see it together. Setelah memperbaiki kepala robot itu, Vince mengenakan baju anti radiasi lalu mengajak robot itu keluar untuk mencari barang-barang yang bisa dimanfaatkan. Di depan mereka terdapat sebuah gedung dengan gembok yang masih utuh, tanda bahwa tempat itu belum dijarah siapapun. Vince menjelaskan bahwa lapisan ozon kini berlubang seperti keju Swiss akibat badai matahari, sehingga tidak ada makhluk hidup maupun tanaman yang bisa bertahan. Lesson number 2. Up there are holes in the sky. It's like Swiss cheese. Stop imitating me. Sorry. Stop apologizing. Stopping. Ketika Vince kesulitan membuka pintu gedung, robot itu langsung mengangkat pintu itu dengan mudah dan melepaskannya begitu saja. Vince kemudian mengajaknya masuk untuk memeriksa isi gedung, dan di dalam mereka menemukan sekantung popcorn. Vince membawa robot itu keluar dan menaruh popcorn itu di atas besi di bawah terik matahari yang langsung membuat popcorn tersebut meledak karena panasnya. Robot yang masih polos itu pun sangat terkesan saat melihatnya. Little. Go ahead. Again. 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 Belum lama menikmati momen tersebut, Vince melihat tornado raksasa dari kejauhan. Mereka pun segera melarikan diri menuju dataran tinggi. Namun, tornado itu tidak juga hilang. Alhasil, Vince pun mengajari robot barunya cara memasang paku-paku panjang agar mobil tidak katut kabur terbawa angin. Setelah beberapa kali memalu, Vince yang sakit parah pun mulai habis tenaga, sehingga robot cerdasnya itu mengambil alih. Vince yang mulai panik minta robot barunya segera masuk karena tornado sudah dekat. Tetapi robot itu bersikeras menyelesaikan satu tali lagi. Begitu selesai, ia berlari masuk ke mobil dan inilah yang terjadi. Setelah merasa aman, Vince lalu keluar untuk memeriksa kondisi mobil. Ia melihat salah satu ban hancur total dan ia dibuat bingung karena tidak memiliki dongkrak. Namun, tak disangka robot itu mampu mengangkat mobil itu sendirian. Sehingga Vince bisa mengganti ban tersebut dan bisa kembali melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat itu mereka sedang beristirahat dan Vince pun memanfaatkan waktu untuk memperbaiki baju anti radiasinya. Di momen itu, robot barunya mulai meminta diberi nama. Namun, yang ia inginkan adalah Parjo, Samijo, dan Dobleh, yang membuat Vince menolaknya. Setelah perdebatan panjang, akhirnya disepakatilah bahwa nama robot itu sekarang adalah Jeff. Vince pun mengajaknya berjabat tangan dan mengucapkan selamat datang di bumi kepadanya. None required. In your hand. Other hand, course. Welcome to the world, Jeff. Keesokan paginya, Vince terbangun oleh suara Jeff yang menggonggong menirukan guguk. Rupanya, Jeff ingin berkomunikasi dengan guguk itu karena merasa guguk itu tidak menyukainya. Vince menenangkan Jeff dan mengatakan bahwa kepercayaan seekor guguk membutuhkan waktu. Setelah itu, perjalanan kembali dilanjutkan. Di tengah perjalanan, batuk darah Vince mulai kambuh. Ia lalu membelokkan kendaraan menuju ke sebuah ruko kosong. Tanpa memakai baju pelindung, Vince masuk ke dalam bangunan itu. Sementara batuknya semakin parah hingga mengeluarkan darah, Jeff yang sedang kesulitan membujuk guguk untuk turun akhirnya dibantu oleh Vince. Setelah itu, Vince menyuruh Jeff menjaga mobil.
Namun karena kesal menunggu, Jeff malah tidak bisa anteng dan menyalakan musik dan menari-nari di dalam mobil. Namun ujuk-ujuk mobil berjalan sendiri dan inilah yang terjadi. Vin yang melihat itu pun langsung berlari keluar dan panik. Ketika ditanya apa yang ia lakukan pada mobilnya, Jeff menjawab hanya ia tidak tahu apa-apa dan mobil itu berjalan sendiri. Vince meminta Jeff mengambilkan setelan baju anti radiasi, tapi Jeff justru memundurkan mobil dengan ugal-ugalan hingga menabrak tiang. Vince pun marah besar karena kesal. Ia pun menjulurkan tangannya ke bawah sinar matahari hingga telapak tangannya langsung terbakar. Di momen itu, Vince menjelaskan kepada Jeff bahwa ia dan Guguk adalah makhluk rapuh yang bisa mati jika terpapar matahari. Itulah alasan yang paling penting ia menciptakan Jeff, agar Jeff bisa menjaga Guguk ketika suatu hari nanti Vince sudah tiada. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Namun, karena kasihan melihat Jeff yang menyendiri setelah dimarahi Vin, akhirnya Vin pun mengajari menyetir. Ia membimbing Jeff secara perlahan. Dan meskipun awalnya Jeff cukup kesulitan, suwe-suwe ia pun mampu mengemudikan dengan baik. Perfect. San Francisco. Malam harinya saat mereka beristirahat, Jeff bertanya kepada Vince mengapa tidak melakukan perjalanan pada malam hari jika sinar ultraviolet begitu berbahaya. Vince menjelaskan bahwa meski sinar UV berbahaya, ia masih bisa memprediksi polanya. Berbeda halnya dengan malam hari, karena justru di kegelapan itulah manusia menjadi ancaman terbesar demi bertahan hidup. Manusia tidak segan-segan membunuh sesamanya. Maka dari itu, Vince memberi nasihat kepada Jeff dengan nada tinggi dan tegas agar jangan sampai percaya pada siapapun, karena manusia sangatlah berbahaya. Jeff pun kembali ketakutan mendengar nada Vince yang sangat tegas. Namun setelah itu, Vince pun menenangkannya dan mengatakan suatu saat nanti Jeff akan mengalami sebuah emosi yang tidak bisa dikendalikan. Dan jika Jeff bisa mengendalikannya, maka ia akan menemukan kesempurnaan, yaitu jati dirinya sendiri. Karena malam itu sangat dingin, Vin pun memutuskan untuk tidur di dalam. Namun Jeff memilih tidur di luar dan mencoba mencerna nasihat Vin. Keesokan paginya, Jeff terkejut ketika melihat Vin mulai muntah darah. Kondisi Vin semakin memburuk. Jeff pun kebingungan dan meminta perintah dari Vin. Namun Vin yang sudah putus asa malah mengatakan jika Jeff harus mencari dokter jika di bumi ini masih ada. Mendengar itu, Jeff lalu berinisiatif membasahi handuk untuk mengompresnya dan membiarkan Vin beristirahat. Melihat tindakan Jeff, Guguk si pintar pun mulai mempercayai Jeff. Setelah itu, Jeff mengambil alih kemudi menuju San Francisco. Sesampainya di sebuah kota, Jeff lalu menghentikan truk dan sistem inisiatifnya bekerja, mengajak Roguk masuk ke dalam bangunan rumah sakit untuk mencari dokter atau barang yang bisa dimanfaatkan. Sementara itu, di dalam mobil, Vince siuman dan panik begitu melihat bangunan di hadapannya. Jeff yang tidak menyadari bahaya itu terus memeriksa ruangan satu persatu. Ia menemukan beberapa obat serta sebuah jaket dan sempat mencobanya. Mengetahui Jeff dan Roguk masuk terlalu jauh, Vince segera mengenakan baju pelindung dan menyusul mereka. Hey, boy. Di tempat lain, Roguk berusaha meraih sekotak makanan. Sementara itu, di atas gedung Jeff menemukan lemari berisi obat-obatan dan makanan. Namun, disitulah malah awal malapetaka terjadi. Roguk ujuk-ujuk hancur karena terkena jebakan saat mencoba mengambil kotak itu. Vin yang datang terlambat hanya bisa diam dan sedih melihat Roguk kecil yang selama ini menemaninya telah hancur. Tanpa membuang waktu, Vin mencari Jeff dan segera menariknya keluar. Tepat setelah itu, terdengar suara aneh dari balik bangunan. Mereka pun bergegas berlari kembali ke mobil. Di perjalanan, dari kaca belakang terlihat sebuah kendaraan mengejar mereka. Sambil panik, Vince pun menjelaskan bahwa bangunan tadi memang jebakan dan para manusia di daerah itu sangatlah berbahaya. Ia mengambil pistol,
memasukkan beberapa peluru, lalu menyuruh Jeff menyetir kabur sejauh mungkin. Menjelang malam, sorotan lampu dari kendaraan penguntit masih terus mengikuti. Finn mematikan lampu mobil dan meminta Jeff mempercepat lajunya karena Jeff dapat melihat dalam gelap. Sesampainya di jembatan layang, Finn meminta Jeff membawa mobil turun ke terowongan bawahnya. Namun, Jeff justru menghentikan kendaraan. Finn pun kesal dan memaksa Jeff untuk maju. Tetapi, Jeff menjelaskan bahwa tinggi jembatan terlalu rendah. Tingginya panel surya di atas mobil tersangkut dan tidak bisa masuk. Dalam kepanikan itu, Jeff keluar dan mendorong mobil mereka sekuat tenaga hingga berhasil masuk terowongan. Begitu truk sepenuhnya masuk, orang yang mengejar mereka pun kehilangan jejak dan pergi. Untuk sementara ini, mereka pun akhirnya selamat. Setelah keadaan cukup aman, Vince pun keluar dari truk dan melihat panel suryanya yang hancur berantakan. Ia putus asa, menganggap perjalanan mereka mustahil dilanjutkan. Ia merasa dirinya terlalu lemah, terlalu tua dan sudah berada di ambang ajal. Namun, Jeff mencoba menenangkannya. Sayangnya, Vince malah membentaknya agar diam. Setelah suasana mereda, Jeff kembali mendekatinya dan mengatakan bahwa ia yakin mereka tetap bisa sampai di jembatan Golden Gate. Vince akhirnya mulai bercerita. Ia pun menjelaskan bahwa 20 tahun yang lalu badai matahari menghancurkan bumi. Sebuah bencana yang mengubah segalanya. Bencana badai matahari memang tidak memusnahkan seluruh umat manusia, sebab sebagian masih sempat berlindung. Namun seiring waktu berjalan, persediaan makanan menipis. Tidak ada tanaman yang bisa tumbuh dan tidak ada hewan yang mampu bertahan di bawah sinar matahari. Vince kemudian menceritakan bahwa suatu malam Vince sedang loading barang-barang di sebuah toko dan menemukan sebungkus mie instan. Tapi ketika hendak pergi, ia mendengar suara langkah masuk. Ternyata itu seorang ibu dan putri kecilnya datang untuk mencari makanan. Dari kejauhan, Vince melihat mereka memegang pistol. Ia memilih untuk bersembunyi karena takut mie instan yang ia dapat direbut begitu saja. Tak lama kemudian, seorang pria datang dan mencoba merampas barang bawaan ibu dan putrinya itu. Sang anak menangis ketakutan hingga akhirnya keduanya dibunuh dengan keji. Finn yang menyaksikan dari balik tempat persembunyian hanya bisa menyesal. Ia sadar dirinya terlalu fokus mempertahankan sebungkus mie instan dan bukannya menolong mereka. Namun saat hendak pergi, Finn mendengar suara dari atas si gadis kecil itu. Di dalamnya ada seekor anak anjing yang lucu. Dari situlah ia menemukan Guguk dan ia memutuskan merawatnya sampai sekarang ini. Di pagi harinya, perjalanan kembali dilanjutkan. Jeff menyetir sementara Finn beristirahat di belakang. Jeff membalik gambar Golden Gate. Di sana tertulis bahwa pengirim kartu itu adalah ayah Finn, bukannya pamannya. Ketika ia hendak mengambil kartu lain, alat pendeteksi radiasi berbunyi dan memberi notifikasi tingkat radiasi di daerah itu sangatlah rendah. Dan ujuk-ujuk seekor kewan nabrak kaca depan. Jeff yang terkejut lalu membangunkan Finn. I think you need to come and see this. Begitu keluar, Finn mendapati sinar matahari tidak lagi membakar kulitnya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia dapat merasakan hangatnya matahari tanpa pelindung. Di pinggir jalan, ia bahkan sempat melihat kupu-kupu hinggap di bunga yang mekar. Dengan semangat yang baru, Vince memakai setelan jas dan topinya lalu mengajak Jeff bersantai di bawah matahari. Jeff kemudian bercerita bahwa semalam ia melihat gambaran mereka bertiga di atas jembatan Golden Gate. In your head. Last night. Oh, that blows my mind. Mendengar itu, Vince pun terkejut karena kecerdasan buatan Jeff sudah mampu membayangkan sesuatu layaknya manusia yang bermimpi. Finn sangat bahagia dan tidak sabar melihat perkembangan Jeff 6 tahun ke depan. Jeff lalu bertanya mengapa Finn selalu bilang kartu pos itu dikirim pamannya. Padahal jelas tertulis itu dari ayahnya. Finn pun menceritakan semuanya. Dahulu ayahnya adalah tentara yang pergi meninggalkan ibunya sebelum ia lahir. Pada ulang tahun Finn yang ke-15, datanglah kartu pos bergambar Golden Gate.
Sang ayah meminta Vince menemaninya di San Francisco suatu hari nanti. Sejak dewasa, Vince membeli setelan jas yang kini dipakainya, berharap suatu saat ia bisa bertemu dengan ayahnya di Golden Gate dengan bangga. Meski begitu, karena kesibukan dan kondisi dunia yang hancur, Vince tak pernah sampai ke sana. Namun, ia tetap berharap dengan keinginannya itu. It's like we humans are full of contradictions. Mendengar itu, ujuk-ujuk Jeff berdiri dan mengajaknya berangkat karena mereka hanya butuh setengah hari lagi untuk mencapai Golden Gate. Namun, Vince pun menolak dan mengatakan jika ia sudah tidak sanggup, tubuhnya semakin lemah. Untuk terakhir kalinya, Vince melempar bola untuk guguk. Jeff mencoba ikut bermain, tetapi guguk itu tetap mengembalikan bola itu kepada Vince. Jeff sempat menyerah menyadari si guguk belum menyukainya. Namun, Vince memintanya mencoba lagi. Saat itulah, Vince mendadak batuk dan mengeluarkan darah. Jeff pun panik, tetapi Vince justru memintanya terus bermain dengan si guguk. Ia memeluk Jeff dan mengucapkan terima kasih sebelum berjalan masuk ke mobil untuk berbaring. Setelah Jeff selesai membereskan barang, ia mendengar suara pelan dari dalam truk. Ketika diperiksa, Vince telah tiada. Jeff meletakkan tubuh Vince di atas tumpukan kain dan membakarnya dengan penuh hormat. Perjalanan pun dilanjutkan hingga mereka tiba di jembatan Golden Gate. Panjang perjalanan terlihat sungai yang mengalir dan tanaman hijau yang kembali tumbuh. Di atas jembatan yang kini dipenuhi dengan semak belukar, Jeff melihat ratusan surat yang ditempel oleh orang-orang yang berhasil sampai di sana. Well, there's only one way to... You think they're still out there? But the levee was dry. Good old boys It's beautiful. drinking whiskey. Tamat ending yang marai mewek.